kembali lagi nih dengan kita dari kelompok 5. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang target costing. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih tentang apa sih itu target costing. Yuk simak videonya sampai habis ya. Pengertian target costing. Target costing adalah teknik manajemen biaya yang bertujuan untuk meminimalkan biaya berdasarkan selisih antara harga jual dan target margin keuntungan. Hal tersebut dilakukan agar produk dapat bersaing lebih baik di pasaran. Harga produk dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan dan permintaan pasar. Selanjutnya adalah fungsi dari target costing, yaitu untuk meminimalkan biaya berdasarkan selisih antara harga jual dan target margin keuntungan suatu produk, agar posisi bersaing lebih baik di pasar. Selanjutnya, target costing berfungsi untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka dapat memperoleh laba target ketika dilakukannya pengembangan produk baru, dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu target costing dan fungsinya, maka hal yang tak kalah penting untuk diketahui adalah karakteristik dari target costing. Adapun informasi terkait karakteristik target costing juga dijabarkan oleh Rudianto. Di dalam jumlah tersebut, metode target costing memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, perencanaan. Target costing biasanya digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua, perencanaan biaya. Target costing biasanya dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Yang ketiga, orientasi perusahaan. Target costing juga lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. Dan yang terakhir yaitu produksi barang. Target costing biasanya digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain beserta teknik produksi barang. Maka dari itu, metode target costing biasanya akan lebih berorientasi pada manajemen serta bagian teknik dibandingkan dengan bagian akuntansi. Tahap untuk menentukan target costing. Tahap yang pertama dalam menentukan target costing adalah tentukan harga jual untuk produk baru serta estimasi output dari analisis pasar beserta target laba. Tahap selanjutnya adalah menentukan target biaya dengan cara mengurangi keuntungan dari harga jual. Berikutnya, perusahaan juga melakukan tahap analisis biaya fungsional untuk komponen dan proses tertentu. Setelah itu, baru perusahaan bisa menentukan perkiraan biaya produk. Tidak sampai di situ, ada tahap selanjutnya yakni membuat perbandingan antara perkiraan biaya dan biaya target. Di tahap berikutnya, jika perkiraan biaya nilainya lebih besar dari yang ditargetkan, maka perusahaan harus mengulangi analisis biaya lagi dengan tujuan untuk mengurangi perkiraan biaya. Selanjutnya, ada keputusan akhir yang harus diambil pada pengenalan produk. Setelah perkiraan biaya tepat sasaran, tahap yang terakhir adalah melakukan manajemen biaya saat produksi dilakukan. Adapun contoh penerapan nyata target costing pada perusahaan yang pertama, perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota ini memiliki suatu program yaitu Toyota Way, yang dimana yang pertama kali ditentukan yaitu cost-nya atau target costing-nya. Setelah ditentukan berapa target costing untuk membuat satu produk, lalu mulailah masuk ke proses mendesain. Setelah desain selesai, lalu masuk ke dalam proses produksi serta monitoring produksi. Ketika semua produk sudah jadi, akan dipasarkan ke pasar masyarakat luas. Apabila barang tersebut tidak laku di pasaran, maka perusahaan Toyota akan menarik lagi barang tersebut dan tidak ada yang namanya proses analisis perbaikan dari produk tersebut. Contoh yang kedua yaitu dari perusahaan Tesla dengan program yaitu Tesla Way. Yang pertama kali dilakukan yaitu membuat inovasi. Setelah inovasinya selesai, maka baru ditentukan target costingnya. Setelah ditentukan berapa target costingnya, lalu mulai dibuatlah desain, kemudian masuk ke dalam proses produksi dan monitoring produksi. Sampai barang tersebut selesai, baru akan dijual ke pasaran luas atau kepada masyarakat. Setelah produk tersebut telah dijual atau telah dibeli oleh para konsumen, tiap respon atau hasil respon dari konsumen akan dianalisis kembali oleh perusahaan Tesla untuk mengembangkan bagaimana
produk tersebut mengalami perbaikan lagi. Setelah proses analisis dari respon para konsumen, perusahaan Tesla akan membuat kembali produk yang telah dibuatnya, yaitu membuat pembaharuan dari produk tersebut, agar barang yang dijual sesuai dengan bagaimana keinginan atau kebutuhan konsumen. Contoh soal. PTX melakukan inovasi yang menghasilkan produk baru. Manajemen menentukan harga jual per produk tersebut sebesar Rp242.000 dengan margin 25% dan pajak 10%. Hitung target cost dari produk yang dihasilkan. Untuk mencari target costing, yang pertama kita mencari harga jual sebelum pajak. Dengan cara kita membagi antara harga jual setelah pajak dibagi dengan persentase pajak, yaitu Rp242.000 dibagi dengan 110%. Hasilnya yaitu Rp220.000. Lalu yang kedua, kita menentukan target costing atau biaya produksinya, yaitu dari harga jual sebelum pajak dibagi dengan persentase margin, yaitu Rp220.000 dibagi dengan 125%, sehingga biaya produksi dari produk yang dihasilkan sebesar Rp176.000. Terima kasih dan sampai jumpa.